Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama akan meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh kita menyatakan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Ku naikkan syukur
kuasa Tuhan yang hebat. adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar. Ada kuasa dalam nama Tuhan.
kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Naikkan
kasih Yesus. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan, berkati dengan hikmat-Mu supaya firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah di MDC Magelang. Saudara bukan sedang menonton ibadah online, namun saudara sedang mengikuti ibadah online. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah 2 tahun hidup seperti ini. Tinggal di rumah, belajar di rumah, bahkan ibadah juga di rumah. Maka timbullah banyak pertanyaan, sampai kapan? Sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar. Mengingat kita sangat merindukan untuk kembali ibadah tatap muka lagi. Oleh sebab itu, minggu depan tanggal 10 Oktober, kita akan memulai ibadah secara onsite dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Salah satu syaratnya adalah jemaat harus sudah divaksin dan jemaat menggunakan masker dan jaga jarak saat ibadah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak membuka Alkitab kita masing-masing yang saya ambil di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-18, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 6 saya akan bacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini terjadi setelah Daud pulang berperang. Dan Daud mengalahkan Goliat, musuh yang selalu mengolok-olok bangsa Israel selama 40 hari. Goliat menantang dan mengintimidasi bangsa Israel, sehingga seluruh bangsa Israel mengalami ketakutan dan tawar hati. Jadi wajar kalau seluruh bangsa Israel mengalami sukacita atas kemenangan Daud, saudara. Maka keluarlah perempuan-perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul-mukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sementara Saul mendengar perkataan ini, Saul bereaksi, saudara. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Sejak hari itu, Saul selalu mendengki Daud. Maka, sejak hari itu juga terjadi perubahan atas hidup Saul. Sejak hari itu, roh Allah undur dari kehidupan Saul, dan sebaliknya roh jahat berkuasa atas hidup Saul.
Sejak hari itu, hidup Saul tidak lagi produktif, saudara. Saul berupaya untuk mengejar dan membunuh Daud. Sedangkan ada banyak hal lain yang harus dikerjakan oleh Saul. Antara lain berperang dengan musuh yang ada di sekelilingnya. Namun Saul memilih untuk menangkap dan mengejar-ngejar, bahkan membunuh Daud. Sejak hari itu, Saul meninggalkan panggilan Tuhan. Saya percaya Saul dipanggil Tuhan untuk menjadi raja dan bukan untuk mengejar-ngejar, bahkan membunuh Daud. Kesimpulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian atau iri hati akan menjadikan seseorang yang pertama ditinggal oleh roh Allah dan sebaliknya roh jahat berkuasa atasnya. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian atau iri hati akan menjadikan seseorang menjadi tidak produktif. Kesimpulan yang ketiga, kedengkian atau iri hati akan menjadikan seseorang berubah panggilan hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin sampaikan bahayanya iri hati dan bagaimana cara menanggulanginya. Bukankah firman Tuhan mengajarkan agar hati ini harus terpelihara dengan baik? Apalagi sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Salah satu syaratnya hati bebas dari kebencian, hati bebas dari kedengkian, dan hati bebas dari iri hati. Amsal 27 ayat 4, panas hati, kejam, dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu. Ada seorang biarawan senior yang hidup di Afrika Utara. Biarawan ini hidup saleh, saudara. Suatu ketika iblis ingin menggoda si biarawan ini. Dengan berbagai cara dicobai biarawan tersebut dengan harta kekayaan atau dengan uang. Namun biarawan senior ini bertahan dan memilih untuk hidup sederhana. Lalu biarawan ini dicobai dengan wanita cantik. Digodalah biarawan ini oleh seorang wanita cantik. Namun biarawan ini memilih untuk hidup kudus. Tetapi tidak ada satupun bujuk rayu iblis yang dapat menjatuhkan biarawan tersebut. Suatu ketika, saudara, iblis membisikkan sesuatu di telinga sang biarawan. Hei adikmu, baru saja diangkat menjadi pemimpin gereja di seluruh negeri. Sekarang adikmu menjadi atasanmu. Tiba-tiba sang biarawan air mukanya berubah menjadi kecut dan panas hati. Sang biarawan jatuh juga ke dalam perangkap si iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian adalah dosa yang universal. Semua orang pasti pernah jatuh ke dalam dosa kedengkian. Kedengkian adalah ketidakbahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Kedengkian itu tidak selalu karena mengingini harta orang lain, tetapi juga ketika Anda mendengar orang lain bergembira, namun engkau tidak bergembira. Ketika orang lain senang, ketika orang lain berhasil mendapatkan hadiah, namun saudara malah iri dengan kesuksesan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat sulit kita mengakui bahwa kita sedang mendengki seseorang. Ketika kita iri, sebetulnya kita sedang menyimpulkan bahwa diri kita berada di bawah orang itu. Inilah yang menjadikan dosa kedengkian sangat berbahaya. Kedengkian adalah sesuatu yang kita sembunyikan sehingga tidak ada orang yang tahu. Dosa yang kelihatan jauh lebih mudah diselesaikan. Karena mentor saudara, karena pemimpin rohani saudara dapat menasehati saudara akibat kedengkian. Tentu kita semua setuju, semua dosa pasti ada konsekuensinya, yaitu mengakibatkan kehancuran. Apa saja yang dihancurkan oleh dosa kedengkian? Yang pertama, saudara, kedengkian menghancurkan diri kita sendiri. Kedengkian menyedot habis sukacita di dalam diri kita. Saat kita dengki, maka otomatis kita akan kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu,
hindari kedengkian supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Yang kedua, kedengkian adalah dosa yang menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Jangan remehkan rasa dengki. Rasa dengki yang sangat dalam bisa mengakibatkan pembunuhan. Ingat kisah Kain dan Habel, saudara. Ingat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Semua itu adalah akibat dari kedengkian. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, namun kita bisa membunuh orang lain dengan perkataan kita. Kita menjelek-jelekan orang itu. Kita menfitnah orang itu di hadapan orang lain. Itu artinya kita sedang membunuh karakter seseorang. Yang ketiga, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita, kita seringkali menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Apalagi ketika orang lain yang lebih sukses itu ternyata tidak lebih baik daripada kita secara rohani. Mungkin dia orang yang tidak baik, urakan, tapi memiliki hidup yang lebih baik daripada kita. Bapak ibu saudara sekalian, jangan anggap remeh kedengkian. Kedengkian adalah kanker bagi jiwa kita. Bagaimana kita bisa disembuhkan dari kanker kedengkian? Yang pertama saudara, kita harus senantiasa mengingat keunikan kita sebagai kehendak Tuhan. Siapa diri kita adalah rancangan khusus dari Tuhan. Kita adalah spesial di hadapan Tuhan. Satu dengan yang lain berbeda. Apapun yang engkau miliki adalah kehendak Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut atas apa yang tidak engkau miliki, tetapi bersyukurlah atas apa yang engkau punya. Kata-kata ini disampaikan oleh seorang motivator, yaitu Nick Vujicic. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak ibu saudara sekalian, kita ini diciptakan bukan secara massal, namun kita ini dibuat secara handmade-nya Allah. Jadi kita ini unik. Tidak ada duanya saudara. Walaupun di dunia ini ada 7,8 miliar orang saudara, tidak ada yang sama. Sebab kita dibentuk, dibuat tidak secara massal, namun kita dibuat secara handmade oleh Allah. Jadi kita ini unik di hadapan Tuhan saudara. Yang kedua saudara, jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Memang dengan cara membandingkan bisa memotivasi kita untuk lebih baik. Namun lebih banyak kita akan menjadi iri hati. Sekali lagi, jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Memang saudara, dengan cara membandingkan, kita bisa memotivasi kita untuk lebih baik. Namun seringkali saudara, kita jatuh di dalam dosa iri hati. Yang ketiga, senantiasa mengingat keberhargaan kita dalam Yesus Kristus. Kalau saudara dengki dengan orang lain yang lebih kaya, maka kekayaan adalah berhalamu. Kalau engkau dengki dengan orang yang cantik, maka kecantikan itu adalah berhalamu. Bapak ibu saudara sekalian, keberhargaan dirimu bukan ditentukan dengan kekayaan. Keberhargaan dirimu bukan ditentukan dengan kecantikan. Keberhargaan dirimu bukan ditentukan dengan kepintaran. Kita harus berhenti menjadikan hal-hal itu sebagai dasar keberhargaan kita. Engkau bisa berkata stop kepada berhala itu jika engkau menemukan hal lain yang lebih berharga di dalam dirimu. Yesus berkata, engkau sangat berharga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedengkian adalah sebuah dosa yang serius. Kedengkian membuat kita menjadi tidak produktif. Kedengkian membuat kita berubah akan panggilan hidup kita. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Namun karena kita dengki, maka panggilan hidup kita bisa berubah. Mari pagi hari ini kita harus jaga hati supaya kita
tidak menjadi orang yang dengki. Dengan cara yang pertama, kita harus senantiasa mengingat keunikan kita sebagai kehendak Tuhan. Siapa diri kita adalah rancangan khusus dari Tuhan. Kita adalah spesial, kita adalah unik di hadapan Tuhan. Satu dengan yang lain berbeda, saudara. Apapun yang engkau miliki adalah kehendak Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut untuk apa yang tidak engkau miliki, tetapi bersyukurlah atas apa yang engkau punya. Jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Memang dengan cara membandingkan itu bisa memotivasi kita, namun kita juga bisa jatuh di dalam dosa iri hati. Yang ketiga, senantiasa mengingat keberhargaan kita dalam Yesus Kristus. Kalau saudara dengki dengan orang lain yang lebih kaya, maka kekayaan adalah berhalamu. Kalau engkau dengki dengan orang yang cantik, maka kecantikan itu adalah berhalamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, akar dari kedengkian, Yakobus 3 ayat 16. Akar kedengkian adalah sikap mementingkan diri sendiri. Kedengkian tidak lahir dalam kondisi yang kekurangan. Orang kaya pun bisa iri hati, saudara. Orang cantik pun bisa iri hati. Orang yang pandai bisa iri hati. Selalu membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Akar kedengkian, Yakobus 3 ayat 16. Akar kedengkian adalah sikap mementingkan diri sendiri. Saudara, kedengkian tidak lahir dalam kondisi yang kekurangan. Orang kaya pun bisa iri hati. Oleh sebab itu, mari kita mengupayakan supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib.
Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit, sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit di rumah sakit atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah
mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya